Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seorang wisatawan asing asal India ditemukan tewas mengapung di perairan Nusa Penida, sedangkan 1 orang lainnya belum ditemukan. Sektor pariwisata di Bali kembali bergeliat. Perajin keramik di Dalung Badung kembali raup untung. Menikmati sup kepala ikan di pantai Matahari Terbit, Kota Denpasar. Seorang wisatawan asing asal India ditemukan tewas mengapung di perairan Nusa Penida, Pantai Kelingking, Kamis siang. Sedangkan 1 orang lainnya belum ditemukan. Informasi kejadian nahas itu diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali pada pukul 13.05 WITA. Saksi sudah melihat kedua korban mengambang 1 jam sebelum dilaporkan ke Basarnas. Basarnas Bali menggerakkan personil dari unit siaga SAR Nusa Penida dengan menggunakan Ride Inflatable Boat. 2 jam setelah menerima laporan, korban pertama telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, berinisial VML, laki-laki 28 tahun. Korban meninggal kemudian dibawa menuju RS Gemas Santi, Nusa Penida. Menemukan 1 wisatawan dalam kondisi MD, jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang 1 lagi masih dalam pencarian. Dan kendala yang kita hadapi pada saat pencarian, pada saat kejadian gelombang sangat tinggi. Jadi kita pencarian terkendala visibility karena alun cukup tinggi. Jadi jarak pandang kita itu terbatas. Jadi kita tidak bisa memantau terlalu jauh. Kemudian arus juga cukup kuat di daerah tersebut. Diduga kedua korban terseret arus laut saat sedang berenang di Pantai Kelingking. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban lainnya berjenis kelamin perempuan berinisial STV, 27 tahun di perairan Pantai Kelingking. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Pelabuhan Gili Manuk Jemberana merupakan salah satu gerbang menuju Pulau Bali. Gerbang menjadi kesan pertama wisatawan yang pertama kali menginjakan kaki di Pulau Dewata. Pemkab Jemberana saat ini sudah membuat rencana induk untuk mengembangkan pelabuhan ini agar lebih menarik dan modern sesuai visi Jemberana Emas 2026. Pemkab Jemberana bersama PT ASDP dan investor sudah melakukan pendataan aset dan dalam waktu dekat akan membangun infrastruktur agar mobilitas wisatawan menjadi lebih nyaman. Dan di luar daripada itu, hari ini kita rapat pemetaan aset, ya, mana aset Pemkab, mana aset CDP. Karena ini polanya berbeda nanti, ya. Pola kerjasama atau pola ini yang mengerjakan kan pihak ketiga. Ada investor, ada investasi di sini maksud. Karena pekerjaan ini besar, ya. Kita tidak bukan bekerja untuk pemenahan pelabuhan aja, tetapi stakeholder tadi ekosistem pariwisatanya, ekonomiknya juga harus kita bangun juga. Kalau kita bangun dermaganya biasa-biasa saja, tetapi ada apa yang memberikan manfaat daripada masyarakat Jemberana dan Gili Manuk khususnya ini, daya dukungnya ini, gitu, ya kan? Ini yang kita akan pertajam di situ, maka kita butuh diskusi yang panjang, mana aset kita, di aset kita itu akan dibangun apa, itu pertanyaan-pertanyaannya. Pelabuhan Gili Manuk adalah pelabuhan yang penting bagi ASDP dan ini menjadi gerbang Bali. Oleh karena itu ASDP akan melakukan pembenahan dan juga peningkatan di pelabuhan ini agar pergerakan kendaraan, pergerakan wisatawan jadi lebih baik dan nyaman serta aman tentunya.
Kalau pembenahan tentu tidak bisa satu kali selesai, akan panjang gitu ya. Yang kami bicarakan dengan Pak Bupati dan tim bersama-sama bagaimana ke depannya di Pelabuhan Gilimanuk kita lakukan pembenahan melalui master plan yang terintegrasi. Untuk yang terdekat, 2 minggu lagi insya Allah ini akan dilakukan groundbreaking, peningkatan kapasitas dermaga ponton menjadi MB. Dengan seperti itu berarti kapasitasnya meningkat gitu ya. Ini menjadi bagian dari pengembangan kita yang lain. Karena tadi kami diskusi ekosistemnya juga harus disentuh gitu ya. Kalau bicara ekosistem tentu ada stakeholder banyak ya yang kita akan diskusikan, mendapatkan respon baik dari Pak Bupati dan tim dari Kabupaten Jembrana, sehingga nanti pelabuhan ini harapan kita jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih bersih, aman, dan menjadi pintu masuk ya untuk ke Bali sebagai pariwisata yang utama. Dalam rencana induk tersebut, Pelabuhan Gilimanuk akan menjadi pelabuhan termodern di Indonesia. Kapasitas pelabuhan akan ditingkatkan 2 kali lipat dari 15 menjadi 30 ton. Proses pembangunan pelabuhan sudah dimulai dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. TNI Manunggal Membangun Desa merupakan program TNI membantu masyarakat meningkatkan perekonomian di desa-desa. Program ini sudah berlangsung cukup lama dan masyarakat di sejumlah desa, khususnya warga yang tinggal di pedalaman, sudah banyak yang merasakan hasilnya, berupa pembangunan jalan dan fasilitas penting. Kali ini di Desa Siangan, Subak Dauh Siangan, Gianyar, Bali, pasukan TNI membangun jalan di tengah sawah. Desa Siangan merupakan satu dari 6 desa yang terpilih dalam program TMMD ke-116 karena sejak lama petani di Desa Siangan kesulitan bercocok tanam dan memasarkan hasil pertanian mereka ke kota karena tidak memiliki jalan. 3 matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut bahu-membahu membangun jalan bertapak sepanjang hampir 1,5 kilometer dan selesai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya, mimpi warga Desa Siangan terwujud. Karena sudah selama 30 tahun lalu, mereka ingin memiliki jalan yang layak dilalui. Kalau tidak salah tahun 80-an, masyarakat kami sangat mimpi dengan program yang namanya AMD. Namun di tahun ini, semenjak di tahun 2023 ini, terwujud mimpi itu. Sehingga masyarakat gayung sambut bersama dan sangat terbuka sekali dengan bapak-bapak TNI yang gabung sebagai satgas untuk pekerjaan jalan ini. Selain jalan, TNI juga membangun irigasi serta MCK atau mandi cuci kakus. Dana yang dibutuhkan untuk membangun seluruh sarana tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah dan dianggarkan dari dana Desa Siangan. 116 bertepatan dengan di Desa Siangan kebetulan ada pembukaan jalan, jalur utama untuk usaha tani untuk mendukung usaha tani sehingga petani tidak usah lagi jauh-jauh lagi, misalnya bisa sana langsung masuk kendaraan, motornya bisa masuk ke sana, mobilnya bisa masuk untuk mengangkut hasil tani. Dan dengan dibukanya jalan itu juga akhirnya bertambah ekonominya secara ini dan sebagainya. Dan salah satunya adalah anaknya sudah mulai naik harganya kan gitu. Tapi saya harap juga jangan dijual kan gitu ya. Justru dengan pembukaan jalan itu bisa menambah jalur wisata dan berkembang kan di sini. Di sini kan di Gianyar ini dengan alamnya yang indah, masih banyak sawahnya. Kita kalau misalnya mungkin di situ dengan ditambah dengan mungkin jalur untuk jogging track atau untuk naik sepeda dan sebagainya sehingga untuk bisa potensi untuk menambah tempat wisata di Gianyar. Tidak hanya petani, jalan ini juga bermanfaat bagi murid sekolah, warga yang beribadah ke pura, dan tentunya sebagai tulang punggung untuk mengembangkan pariwisata di daerah ini. Karena jalan yang ada sekarang sangat membantu, terutama dalam bertani itu. Di waktu panen
waktu panen bisa membantu membawa padi hasil panen itu lebih mudah, lebih cepat gitu. Jalannya agak sulit, sekarang kan lebih bagus. Sangat berterima kasih semua kepada TNI, aparat semua. Terima kasih banyak karena bantuan jalan ini gitu. Dengan ada jalanan ini bisa lebih maju Banjarnya, Banjar Selatnya khususnya ini lebih maju, terus pariwisata lebih berkembang lagi sampai sini. Astungkara juga mudah-mudahan ini ke depannya ada juga mungkin karena ada jalan ini sangat membantu, ada villa atau apa, restoran atau apa. Program TNI Manunggal Masuk Desa juga diisi dengan sosialisasi seperti penyuluhan bela negara, pertanian hingga pariwisata, serta vaksinasi booster bagi warga desa. Saya lihat sih keren ya, bagus gitu. Karena kan dari orang-orang tuh misalkan kayak teman saya nggak tahu dia mau nyari vaksin di mana, pasti dia nyari-nyari itu di kayak ada aplikasi yang vaksin itu kan belum tentu ada atau enggak. Nah, saya juga dapat gini info vaksin ini dari TNI AD gitu. Kayak jadinya dia tuh TNI AD tuh kayak mengasih tahu informasi-informasi vaksin itu ada gitu. Jadi kita nggak perlu kayak nyari kemana-mana, ke rumah sakit atau kemana gitu. Seperti warga desa Siangan Gianyar, Bali, banyak warga desa tertinggal lainnya di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan TNI membangun jalan dan fasilitas penting lainnya seperti kesehatan ataupun penerangan. Rizka Dior, Sri Indro melaporkan dari Kabupaten Gianyar.